Hello everyone, let me introduce myself. My name is M. Nabil Hafiz from the Accounting Study Program. This time I will explain the material about Profit Center and Investment Center. Jadi, pusat pertanggungjawaban, pusat laba, dan pusat investasi dalam pengelolaan organisasi. Konsep pusat pertanggungjawaban memegang peran penting. Terdapat dua jenis utama pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat laba atau profit center dan pusat investasi atau investment center. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua konsep ini sangat diperlukan untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam mencapai sebuah bisnis. Pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas dan kinerja unit tersebut. Manajer pusat pertanggungjawaban memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya yang ada, serta mempertanggungjawabkan kinerja kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama, pusat laba. Pusat laba adalah pusat yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga dapat menghasilkan laba. Yang kedua, pusat investasi. Pusat yang bertanggung jawab atas investasi dan pengembalian atas investasi atau return of investment. Yang ketiga, pusat biaya. Pusat yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan tanpa terkait langsung dengan pendapatan. Dan yang terakhir, pusat pendapatan. Pusat yang bertanggung jawab atas perolehan pendapatan tanpa terkait langsung dengan biaya. Pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sehingga dapat menghasilkan laba. Manajer pusat laba memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan utama untuk memaksimalkan laba unit bisnis. Tujuan dan karakteristik pusat laba. Yang pertama, tujuan memaksimalkan laba, meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi di dalam unit bisnis. Yang kedua, karakteristik. Manajer pusat laba memiliki wewenang penuh atas pendapatan dan biaya serta bertanggung jawab atas kinerja keuangan unit bisnisnya. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja. Kinerja pusat laba diukur berdasarkan laba bersih, margin laba, dan perputaran aset. Pusat investment atau investment center. Pusat investasi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas investasi dan pengembalian atas investasi atau return of investment. Manajer pusat investasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola sumber daya dan aset dengan tujuan utama untuk memaksimalkan pengembalian aset. Tujuan dan karakteristik pusat investasi. Yang pertama, tujuan memaksimalkan pengembalian atas investasi atau return of investment, mendorong efisiensi penggunaan aset dan mendukung pertumbuhan jangka panjang dalam organisasi. Yang kedua, karakteristik. Manajer pusat investasi memiliki wewenang atas investasi aset dan biaya modal cost of capital serta bertanggung jawab atas tingkat pengembalian investasi. Yang terakhir, pengukuran kinerja. Kinerja pusat kinerja pusat investasi diukur berdasarkan return of investment atau ROI, return of asset atau ROA, dan tingkat pengembalian lainnya. Perbedaan pusat laba dan pusat investasi. Yang pertama, fokus. Pusat laba fokus pada pengelolaan pendapatan dan biaya, sedangkan pusat investasi fokus pada pengelolaan investasi dan pengembalian investasi.
Yang kedua, ukuran kinerja. Pusat laba diukur berdasarkan laba, sedangkan pusat investasi diukur berdasarkan tingkat pengembalian investasi. Dan yang terakhir, wewenang. Manajer pusat laba memiliki wewenang atas pendapatan dan biaya, sedangkan manajer pusat investasi memiliki wewenang atas investasi dan aset. Tantangan dalam implementasi pusat laba dan investasi. Yang pertama, alokasi biaya. Pembebanan biaya tidak langsung ke pusat pertanggungjawaban dapat menjadi tantangan terutama dalam mengukur kinerja masing-masing pusat. Yang kedua, transfer pricing. Penentuan harga transfer antar pusat pertanggungjawaban dapat menjadi kompleks dan membutuhkan kebijakan yang jelas. Yang ketiga, koordinasi lintas pusat. Diperlukan koordinasi yang baik antar pusat pertanggungjawaban agar tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai. Dan yang terakhir, kompetisi manajer. Manajer pusat mempertanggungjawabkan harus memiliki kompetisi yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang strategis. Manfaat dan strategi penerapan yang efektif. Manfaat: implementasi pusat pertanggungjawaban dapat meningkatkan akuntabilitas, mendorong inovasi, dan memaksimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Strategi penerapannya: penerapan yang efektif membutuhkan penetapan tujuan yang jelas, desain struktur organisasi yang tepat, serta sistem pengukuran kinerja yang adil dan transparan. Thank you.